ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وتابعين التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, di mana bercampur aduk perasaan kita. Di satu sisi kita bersedih dan di sisi lain kita berbahagia. Kita bersedih karena bulan yang selalu kita nantikan, bulan yang selalu kita rindukan, bulan yang penuh barakah, bulan yang penuh ampunan telah pergi berlalu meninggalkan kita semuanya. Dan kita belum bisa memastikan apakah tahun depan kita masih berjumpa dengannya atau tidak. Dan bisa jadi juga ada perasaan sedih dalam diri kita. Mungkin di sana sini terdapat banyak kekurangan dari ibadah puasa kita. Di sana sini terdapat celah, di sana sini terdapat cacat. Maka mudah-mudahan rasa sedih karena berpisah dengannya, tetesan air mata kita di akhir Ramadan sebagai bentuk penyesalan karena kita tidak terlalu menyambut kedatangannya, semoga mampu menjadi penyempurna ibadah puasa kita pada tahun ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala kesalahan, kekurangan dan cacat di sana sini selama ibadah kita berpuasa. Di sisi lain kita sangat berbahagia di hari raya Idul Fitri ini. Adalah hari kemenangan bagi kaum muslimin. Dan kita pun disebutkan dalam hadis Nabi bahwa kita memang berbahagia dengan adanya Idul Fitri ini. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Lis-shaimi farhatani." Bagi orang-orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Yang pertama, kebahagiaan saat Idul Fitri, saat berbuka kembali. Dan yang kedua adalah kebahagiaan saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, pada pagi hari ini kita rukuk, kita sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita besarkan dan kita agungkan namanya. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga kita benar-benar meraih kemenangan, bukan sekedar slogan, bukan sekedar semboyan belaka, namun benar-benar mendapatkan kemenangan di dunia, terlebih kemenangan di akhirat dengan selamat dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Selama sebulan penuh, di sisi lain selain kita beribadah dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, sejatinya bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan, bulan penggemblengan kita semuanya, terutama tarbiyah ruhiyah, yaitu penggemblengan secara rohani, penggemblengan dan pengokohan dari iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, puasa yang kita lakukan benar-benar memiliki target, dan target itu harus kita capai, yaitu la'allakum tattaqun, agar kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua hal yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ketika ditanya oleh seseorang, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasa al jannah. Yaqul, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang apakah perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, yaqul, maka Rasulullah menjawab, taqwallahi wa husnul khuluqi, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memiliki akhlak yang mulia. Kemudian ditanya tentang apa yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke neraka, wa su'ila an kasrati ma yudkhilun nasa an-nar, yaqulu, Rasulullah menjawab, al-famu wal farj. Dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah lisan atau mulut dan juga kemaluan. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, dua perkara yang menjadi sebab terbanyak manusia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, ternyata itu semua Allah Subhanahu wa taala arahkan ketika kita berpuasa. Dengan kata lain, ketika kita berpuasa, sebenarnya Allah ingin menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah, sekaligus menjadi hamba-hamba Allah yang memiliki akhlak yang mulia. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, bukankah ketika kita sedang berpuasa sebenarnya ada dua poin penting yang Allah harapkan dari kita? Allah Subhanahu wa taala berharap ada perubahan dalam diri kita, terutama dalam dua hal. Yang pertama yaitu tentang takwa Allah, hubungan kita secara vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, atau dikenal dengan istilah hablum minallah, hubungan ikatan dengan Allah Subhanahu wa taala dengan takwa Allah. Yang kedua, husnul khuluq, akhlak yang mulia, adalah hubungan horizontal dengan sesama manusia, dan ini adalah yang disebut hablum minan nas. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, segala fasilitas untuk menjadikan kita hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah sekaligus hamba yang berakhlak sebenarnya sudah disediakan oleh Allah selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini. Bukankah Allah Subhanahu wa taala telah membukakan pintu-pintu surga selama sebulan penuh di bulan Ramadan ini? Dan hawa surga, nuansa surga terasa hingga ke permukaan bumi ini. Ketika pintu-pintu surga dibuka, maka kita begitu mudah mengamalkan amalan-amalan yang termasuk amalan ahli surga. Betapa mudah kita sholat 5 waktu, betapa mudah kita sholat tarawih, betapa mudah kita membaca Al-Quran, betapa mudah kita berzikir kepada Allah, betapa mudahnya kita bersedekah. Coba bandingkan bagaimana kemudahan yang Allah berikan di bulan Ramadan dengan di luar Ramadan dalam hal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka fasilitas-fasilitas itu Allah bukakan, Allah berikan secara besar-besaran di bulan Ramadan. Allah bukakan seluruh pintu surganya, dan Allah hiasi surganya tiap hari seraya mengatakan kepada surga, wahai surga, sebentar lagi hamba-hambaku akan memasukimu. Maka hawa surga dan nuansa surga terasa di permukaan bumi ini, yaitu dengan mudahnya kita mengamalkan amalan-amalan ahli surga. Kemudian fasilitas berikutnya Allah berikan, yaitu ditutupnya pintu-pintu neraka.
sehingga tertutup pula banyak dari pintu-pintu dosa-dosa dan maksiat. Banyak di antara manusia begitu berat melakukan dosa dan maksiat di bulan Ramadan, terjaga dari perbuatan dosa. Bukankah takwa Allah adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala? Maka fasilitasnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah sempurnakan lagi dengan adanya syaitan-syaitan yang diikat, dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah salah satu dari biang kerok yang menyebabkan manusia tersesat, yang menyebabkan manusia jauh dari surga, yang menjadi sebab manusia jauh masuk dalam neraka. Maka Allah berikan fasilitas itu, yaitu diikatnya, dibelenggunya syaitan-syaitan yang menggoda kita. Kemudian Allah berikan fasilitas dan bonus yang sangat besar, yaitu adanya malam Lailatul Qadar. Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam yang lebih baik dari 83 tahun 4 bulan. Seandainya seorang manusia ada yang diberi umur oleh Allah 65 tahun, dia balik di usia 15 tahun, maka 50 tahun kalau dia bertemu dengan bulan Ramadan dan berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, tinggal kalikan 1000 bulan dikalikan 50, maka 50.000 bulan, tinggal konversikan ke tahun. Berapa lama seseorang beribadah kepada Allah? Ribuan tahun lamanya ketika dia mendapat anugerah malam Lailatul Qadar. Maka kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, sebenarnya Ramadan yang Allah perintahkan dengan puasa di dalamnya adalah sebuah fasilitas, sebuah sarana agar kita semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita lebih mudah beribadah, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau yang pertama adalah taqwa Allah, hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah hubungan dengan sesama manusia, yaitu kita ditempa, dididik, ya, digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala selama sebulan penuh di bulan Ramadan dengan adanya rasa lapar dan haus, sehingga diharapkan kita bisa merasakan haus dan laparnya saudara-saudara kita yang biasa kelaparan. Sering-seringlah kita membayangkan dan merasakan penderitaan yang mereka alami. Kalau kita lapar, kalau kita haus sejak subuh sampai maghrib, berapa banyak saudara-saudara kita yang menahan lapar, menahan haus sepanjang hari 24 jam. Bagaimana kisah seorang muslim Somalia ketika bertanya kepada seorang ulama, kepada seorang syekh. Dia bertanya kepada syekh tersebut, "Wahai syekh, bagaimana hukumnya seseorang yang berpuasa tapi dia tidak sahur dan tidak berbuka?" Maka saya ini tidak bisa menjawab. Beliau menangis terseduh-seduh. Beliau paham bahwa yang ditanyakan oleh saudaranya ini adalah karena dia tidak punya makanan, karena dia tidak punya minuman, sehingga tidak bisa sahur dan tidak bisa berbuka. Coba kita bayangkan, kalau kita lapar, kalau kita haus, makanan, minuman sudah menanti di waktu berbuka, berlimpah ruah, bahkan sampai lebih-lebih, sampai sisa-sisa, bahkan ada yang dibuang karena banyaknya makanan yang tersedia. Kita hanya lapar dan haus beberapa jam, sementara saudara-saudara kita banyak yang lapar dan haus berhari-hari lamanya. Maka idealnya kita digembleng, didoktrin, ditarbiyah selama sebulan ini harusnya segera memiliki kepekaan sosial. Jangan sampai puasa itu lewat begitu saja, tidak meninggalkan bekas dalam diri kita. Salah satunya adalah membekas dalam jiwa bahwa ternyata banyak di antara saudara-saudara kita tuh yang kelaparan dan kehausan dalam waktu yang panjang, sehingga kita mau membantu mereka. Inilah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Berapa banyak orang yang sibuk dengan ibadahnya di masjid, kita acungi jempol. Salatnya, tilawatil Qur'annya, zikirnya, iktikafnya. Tapi sisi lainnya, apakah dia juga memiliki kepekaan sosial yang mana Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW memerintahkan kita berpuasa? Salah satu targetnya adalah kita supaya memiliki kepekaan sosial ini. Dan kita harus ingat bahwa Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Tirmizi, yang diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dari sahabat Ibnu Umar
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi 'indallahi ta'ala anfa'uhum linnas." Manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adalah manusia yang paling bermanfaat bagi orang lain. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa ahabbul a'mali indallahi ta'ala sururan tudkhiluhu ila muslim ala muslim. Dan sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah memberikan rasa bahagia kepada saudaranya sama muslim. Memberikan bahagia, membahagiakan saudaranya sama muslim. Au takasibu anhu kurbatan, atau dia berusaha menghilangkan kesulitan saudaranya. Au taqdi anhu dainan, atau berusaha melunasi hutang dari saudaranya. Au tatrudu anhu ju'an, atau berusaha menghilangkan rasa lapar dari saudaranya. Lalu Rasulullah SAW melanjutkan, wala an amsi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifu fi hadzal masjid, yakni masjidal Madinah syahran. Rasulullah SAW sampai mengatakan, dan sungguh aku berjalan bersama saudaraku dalam urusannya. Demi Allah, sesungguhnya aku berjalan bersama saudaraku muslim dalam rangka menyelesaikan urusannya. Lebih aku cintai daripada aku iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi ini selama 1 bulan. Iktikaf di Masjid Nabawi yang sangat luar biasa. Pahala salatnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Iktikaf sebulan penuh. Bahkan kita tidak sanggup iktikaf misalkan 10 hari 10 malam secara penuh di masjid selain Nabawi. Bagaimana kiranya pahala orang yang iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Tapi Rasulullah menyatakan, sungguh aku berjalan bersama saudaraku dalam rangka menyelesaikan urusannya, lebih aku cintai daripada iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Maka kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, jangan terlalu bangga ketika kita sudah bisa beribadah secara individu. Jangan cepat-cepat kita bangga ketika kita bisa sholat 5 waktu berjamaah di masjid, sholat tarawih sebulan penuh, membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum satu sisi yang lain yang Allah inginkan dari puasa kita, yaitu memiliki kepekaan sosial kepada sesama kaum muslimin. Bahkan Rasulullah menegaskan tadi, manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling bermanfaat kepada manusia yang lain. Dan amal yang paling dicintai oleh Allah adalah memberikan kebahagiaan kepada kaum muslimin. Kemudian juga menghilangkan kesusahannya, melunasi hutangnya, memenuhi hajatnya. Bahkan itu lebih dicintai oleh Rasulullah SAW daripada iktikaf sebulan penuh di Masjid Nabawi. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Suatu hari Imam Hasan Basri, beliau adalah seorang tabi'in. Bahkan penduduk Basrah mengatakan tabi'in terbaik adalah Imam Hasan Basri. Imam Hasan Basri pada suatu hari memerintahkan kepada murid-muridnya. Beliau memerintahkan kepada murid-muridnya, tolong ada saudara kita yang membutuhkan pertolongan kita. Kalian berangkat, bantulah dia. Tapi jangan lupa ajak saudara kalian yang bernama Thabit Al-Banani. Ajak dia untuk bisa menolong saudaranya. Maka murid-murid Imam Hasan Basri mendatangi Thabit Al-Banani. Lalu dikatakan, wahai Thabit Al-Banani, Imam Hasan Basri mengajak engkau untuk bersama-sama menolong saudara kita yang sedang membutuhkan. Maka kata Thabit Al-Banani, mohon maaf saya nggak bisa bergabung, saya sedang iktikaf. Lalu Imam Hasan Basri dilapori oleh murid-muridnya, wahai Imam Hasan Basri, Thabit Al-Banani tidak bisa bergabung dalam kegiatan sosial pada hari ini karena dia sedang iktikaf di masjid. Katakan, kata Imam Hasan Basri, katakan kepadanya, sesungguhnya seseorang yang menolong saudaranya sesama muslim dalam menyelesaikan urusannya lebih baik daripada haji setelah haji. Kewajiban haji 1 kali dalam seumur hidup, setelah selesai melaksanakannya selesai. Berapa banyak orang yang hajinya berulang kali tapi tidak punya kepedulian kepada saudaranya sama muslim. Dia sudah haji 5 kali, sudah umrah 10 kali, tapi tetangga-tetangganya banyak yang kelaparan. Kata Imam Hasan Basri, demi Allah, sesungguhnya kalian menyelesaikan urusan menolong saudara kalian sama muslim lebih baik dari pahala haji setelah haji.
Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah. Maka ada satu pertanyaan menggelitik dalam diri kita. Apakah puasa kita selama sebulan penuh ini diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala? Karakteristik seorang mukmin adalah ketika dia selesai beribadah, dia punya rasa takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau adalah Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Beliau adalah Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau menyelesaikan renovasi Baitullah, beliau memanjatkan doa kepada Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nabi Ibrahim, nabi yang sangat luar biasa, salah seorang dari ulul azmi. Bahkan ruh beliau ditempatkan di langit yang ketujuh oleh Allah Subhanahu wa taala, bersandar di Baitul Ma'mur. Beliau masih khawatir kalau amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita? Kemudian ketika Rasulullah SAW membacakan surat Al-Mu'minun ayat 60, Rasulullah membacakan ayat walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun wa ila rabbihim wa annahum ila rabbihim raji'un. Rasul membacakan surat Al-Mu'minun ayat 60. Dan orang-orang yang memberikan apa yang mereka berikan itu berupa sedekah, dan hati mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka yakin mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah bersedekah mereka takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha bertanya, "Ya Rasulullah, ahumul ladina yashrabunal khamra aw yasrikun?" Wahai Rasulullah, apakah mereka yang takut kepada Allah itu adalah orang-orang yang meminum khamar atau mencuri, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, "La ya bintas Siddiq." Tidak wahai putri Abu Bakar As-Siddiq, wahai istriku, bukan seperti itu. Walakinnahum, akan tetapi mereka adalah alladzina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa yakhafuna annallaha la yaqbalu a'malahum. Kata Rasulullah, bukan mereka wahai Aisyah, bukan peminum khamr yang takut kepada Allah, bukan pencuri yang takut kepada Allah, bukan pelaku-pelaku dosa besar wahai Aisyah. Akan tetapi mereka orang-orang yang berpuasa, yang salat, yang bersedekah, lalu mereka takut kalau amal-amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ulaikal ladzina yusari'una fil khairat, kata Rasul. Mereka lah orang-orang yang berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka karakteristik seorang beriman adalah dia khawatir dan takut kalau ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lantas kalau kita memang tentunya tidak tahu amal kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi ada satu tanda bahwa amal puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Para ulama mengatakan inna min alamati qubulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya sebuah kebaikan adalah ketika adanya kebaikan setelah kebaikan yang pertama. Ketika selesai melakukan ketaatan, ada ketaatan berikutnya. Bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan menyatakan, beliau mengatakan inna min alamati qubuli syahri Ramadan, di antara tanda-tanda amal ibadah seseorang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, antakuna halul muslimi ba'dahu ahsanu min halihi qabla Ramadan. Di antara tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah kalau kondisi seorang muslim sebelum Ramadan dibandingkan setelahnya, lalu setelahnya lebih baik daripada sebelumnya, maka puasa Ramadannya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita masing-masing introspeksi diri. Apakah terjadi perubahan dalam diri kita sebelum dan setelah Ramadan? Kita lakukan pengecekan kepada diri kita masing-masing, before dan after, sebelum dan sesudah Ramadan. Sebulan penuh kita ditarbiyah, dididik oleh Allah. Apakah ada perubahan? Bagaimana salat kita sebelum Ramadan dan setelah Ramadan? Apakah sama saja atau ada perubahan? Bagaimana interaksi kita dengan Al-Quran sebelum Ramadan dan setelah Ramadan? Apakah terjadi perubahan? Ataukah sama saja sebelum Ramadan tidak pernah buka Al-Quran, setelah Ramadan juga ditutup kembali Al-Quran tersebut?
Apakah kita sebelum Ramadan pelit sekali untuk bersedekah, lalu setelah Ramadan kita menjadi orang yang dermawan dalam bersedekah? Maka kalau ingin tahu apakah amal kita diterima selama Ramadan ini atau tidak, lihat nanti setelah bulan Ramadan apakah terjadi perubahan dalam diri kita atau tidak. Dan sebagai kesimpulan dari khutbah saya ini, mari kita lihat perubahan dari dua sisi. Yang pertama, dari sisi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, perubahan dari sisi kepekaan sosial kita setelah Ramadan. Jangan sampai kehilangan dua-duanya atau minimal salah satunya. Jangan sampai setelah sebulan penuh berpuasa di bulan Ramadan tidak ada peningkatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga tidak ada perubahan dalam hati kita, tidak ada kepedulian kepada kaum muslimin. Banyak kaum muslimin yang membutuhkan kita sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Atau mungkin ada di antara kita yang secara takwanya, amal ibadahnya meningkat setelah Ramadan, namun amal sosialnya tidak ada peningkatan sama sekali. Maka dia kehilangan dari satu sisi. Bukankah dua perkara yang paling banyak menyebabkan kita masuk ke surga adalah taqwallah wa husnul khuluq, dan dua-duanya ditarbiyah, digembleng, ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala selama Ramadan. Mari kita sama-sama melakukan muhasabah kepada diri kita masing-masing. Apakah ada perubahan dalam diri kita sebelum dan setelah Ramadan? Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di atas mimbar yang mulia ini juga saya tidak lupa mengajak kepada muslimin muslimat semuanya untuk membantu mendoakan saudara-saudara kita di Palestina, di mana di akhir Ramadan Masjidil Aqsa dibikin huru-hara oleh orang-orang Yahudi laknatullah alaihim. Dan berita terindah hari ini adalah Tel Aviv, merupakan pusat dari Israel, mengalami huru-hara yang sangat besar. Roket-roket kaum muslimin yang jumlahnya ratusan, bahkan juga beberapa rudal sijil mampu menghancurkan dan meluluhlantakkan kota Tel Aviv pada hari ini. Dan kita ketahui bahwasannya kaum muslimin saudara-saudara kita yang di sana hanya berusaha secara lahiriah saja, namun hasilnya tentu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa-doa kita tidak bisa kita anggap remeh. Banyak di antara saudara-saudara kita yang mengeluh ke saya, "Ustaz, kapan kita bisa bantu saudara kita? Kapan kita bisa berangkat? Kapan kita bisa berjihad?" Saya bilang itu adalah cita-cita yang bagus, tapi banyak hal juga yang bisa kita lakukan. 3D, darah, dana, dan doa bisa kita lakukan. Kalau tidak bisa menyumbangkan darah kita, maka kita bisa menyumbangkan dana kita. Kalau tidak bisa juga ada doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Israel sudah mengklaim mereka memiliki teknologi yang bernama Iron Dome atau kubah besi yang bisa melindungi dari roket-roket pasukan muslimin di Palestina? Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sulit untuk menembus pertahanan mereka. Dan itu bisa jadi dengan sebab doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwa yang membunuh mereka bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa taala. Yang melontarkan roket dan rudal itu bukan mereka, hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-17, "Wa ma ramaita idz ramaita walakinnallaha rama." Bukanlah kalian yang melontarkan roket-roket dan senjata yang dilontarkan itu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala. Maka sangat mungkin doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin agar mereka diberikan kemenangan itu juga menjadi sebab luluh lantaknya dan hancurnya pertahanan Israel Yahudi laknatullah alaihim. Maka kaum muslim muslimat, jangan lupakan doa-doa kita untuk saudara-saudara kita kaum muslimin di Palestina, khususnya yang berada di Masjidil Aqsa. Dan yang terakhir, pesan khusus kepada para ummahat sebagaimana sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir khutbah beliau berpesan kepada para wanita, kepada para ummahat, para akhwat, kita selalu ingat bahwa apa yang disabdakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang Allah perlihatkan kepada beliau adalah sebuah kebenaran yang mutlak. Beliau pernah bersabda bahwa diperlihatkan kepadaku tentang neraka dan kebanyakan penghuninya adalah para wanita. Hadis ini harusnya senantiasa terngiang-ngiang dalam telinga para ibu, para akhwat, bahwa kebanyakan penghuni neraka adalah para wanita. Lalu Rasulullah mengatakan wa yakfurna, dan mereka itu kufur.
Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah mereka karena kufur kepada Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah menjawab, bukan. Kebanyakan wanita masuk neraka bukan karena kufur kepada Allah, bukan karena mereka itu tidak ibadah kepada Allah. Mungkin ibadahnya lebih baik dari suaminya, mungkin hafalan Qur'annya lebih banyak daripada suaminya, mungkin sedekahnya lebih banyak daripada suaminya. Akan tetapi kekufuran para wanita adalah ketika mereka tidak mensyukuri suaminya, tidak mensyukuri kebaikan suaminya. Suaminya yang berjuang siang malam menafkahi lahir batin, memberikan pendidikan, memberikan perhatian, memberikan kasih sayang, pasang badan dalam semua permasalahan keluarga, pasang badan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ketika satu kali melakukan kesalahan, maka para wanita, para istri mengatakan, aku tidak pernah melihat kebaikan sedikit pun pada diri suamiku. Maka inilah yang dimaksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kekufuran para wanita. Tidak peduli berapa banyak ayat yang dia hafal, tidak peduli berapa rakaat salat yang dia lakukan, sedekah yang dia berikan, selama dia berani kepada suaminya, selama dia tidak bersyukur kepada suaminya, dikhawatirkan nauzubillah apa yang disampaikan Rasulullah akan menjadi kenyataan, yaitu menjadi penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka para ibu, para ummahat, mari kita betul-betul perhatikan, jaga diri Anda semuanya dari api neraka dengan selalu taat kepada suami selama bukan dalam maksiat. Karena ketaatan kepada suami satu paket di antara dua atau di antara empat perkara yang menjadi mujibatul jannah, yang mewajibkan para ibu masuk surga dari pintu manapun adalah empat perkara: salat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kemaluan, dan juga taat kepada suami. Bagaimana Rasulullah SAW menempatkan taat kepada suami disandingkan, dilevelkan dengan salat 5 waktu dan puasa Ramadan serta menjaga kemaluan? Maka ini adalah perkara yang besar. Ketaatan seorang istri kepada suami adalah perkara yang besar, di mana Allah dan Rasulnya membesarkan perkara itu. Maka wanita yang cerdas, wanita yang jenius adalah wanita yang membesarkan sesuatu yang Allah dan Rasulnya besarkan. Dan Rasulullah SAW membesarkan perkara taat kepada suami, sehingga beliau sandingkan dengan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan menjaga kemaluan. Maka bagi para ibu, para ummahat, para akhwat, ini harus menjadi perhatian penting, yaitu ketaatan kepada suami dan mensyukuri segala pemberian dari suami. Dan juga jangan lupa satu hal, menutup aurat yang menjadi sebab seorang wanita masuk ke dalam neraka, bahkan tidak mencium baunya surga Allah Subhanahu wa taala. Demikian kaum muslimin dan muslimat, semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita akhiri khutbah ini dengan bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartad wa na'iman la yanfad wa murafaqata Muhammadin fi a'lal jannatil khuld. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wal ajazi wal kasal wal jubni wal bukhl wa ghalabatid daini wa qahrir rijal. Allahumma ansuril Islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal zalimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin.
Allahumma ansurna ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin fi Filastin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.